Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sartika Sandra dengan NIM 24041016. Saya dari Prodi PGSD Unit 5 Semester 4. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah pembuatan biopori sederhana dengan menggunakan toples bekas yang akan digunakan untuk sebagai media serapan air untuk membantu mengantisipasi banjir. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan satu toples bekas, lilin dan juga korek, dan di sini juga saya menyiapkan obeng yang digunakan untuk membuat lubang pada toples bekas ini. Nah, nantinya juga kita akan membutuhkan beberapa alat atau bahan lainnya seperti sekop, sampah organik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya silakan simak video ini. Di sini, terlebih dahulu kita harus membuat lubang-lubang kecil di bagian toplesnya. Gunanya yaitu agar mempermudah proses resapan air ke dalam tanah dan agar mempermudah organisme yang ada di dalam tanah melakukan penguraian terhadap sampah yang nantinya kita masukkan ke dalam toples ini. Nah, di sini kita mulai membuat lubang pada toplesnya. Caranya yaitu dengan membakar bagian ujung obeng pada api lilin yang telah disiapkan. Setelah ujung obeng panas, langsung saja kita buat lubang-lubang pada toplesnya. Nah, di sini saya telah selesai membuat lubang pada bagian toplesnya, di mana di sini saya telah membuat lubang di bagian bawah toples, di bagian badan toples, dan juga di bagian tutupnya. Nah, adapun fungsi pembuatan lubang pada toples ini yaitu untuk mempermudah jalur masuknya air atau penyerapan air ke dalam tanah, dan juga untuk membantu organisme tanah dalam melakukan proses penguraian sampah organik yang nantinya akan kita masukkan ke dalam biopori ataupun toples ini. Kemudian setelah kita membuat lubang toplesnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memilih tempat atau lokasi untuk menanam biopori ini. Adapun dalam pemilihan tempatnya kita harus memilih tempat yang biasanya terjadi penggenangan air di lokasi tersebut. Di sini saya akan menentukan tempatnya terlebih dahulu. Di sini saya telah menentukan lokasi yang akan digunakan untuk menanam biopori. Di sini saya memilih area terbuka yang apabila sering terkena air hujan akan berpotensi mengalami genangan air. Lokasi yang tepat akan membuat fungsi biopori menjadi lebih optimal dalam membantu proses resapan air. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita mengukur tinggi dari toplesnya. Untuk selanjutnya agar kita dapat mengetahui kedalaman lubang biopori yang akan kita buat. Setelah melakukan pengukuran terhadap tinggi toplesnya, selanjutnya yaitu kita langsung membuat lubang biopori dengan menggali tanah menggunakan alat bantu seperti pacul. Setelah selesai menggali lubangnya, kemudian kita ukur apakah sudah sesuai antara kedalaman lubang dan juga tinggi dari toplesnya. Jika dirasa kurang sesuai, maka kita gali kembali sehingga nanti sesuai antara tinggi toples dan juga kedalaman lubangnya. Nah, ini adalah bentuk lubang biopori yang telah selesai dibuat. Setelah selesai membuat lubang bioporinya, tahapan selanjutnya yaitu memasukkan toples yang telah dilubangi tadi ke dalam lubang bioporinya. Di sini, kita memasukkan toples ke dalam lubang biopori dan juga memasukkan sampah organik seperti daun kering, sisa sayuran, atau kulit buah ke dalam toples. Sampah organik ini nantinya akan diuraikan oleh mikroorganisme dan dapat menghasilkan kompos yang bermanfaat bagi tanaman.
Setelah selesai memasukkan semua sampah organiknya, kemudian tutup kembali toples dengan rapat. Penutupan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, mencegah masuknya sampah anorganik, serta menghindari berkembang biaknya nyamuk. Setelah ditutup, kemudian timbun kembali bagian samping toples dengan menggunakan tanah hingga padat. Nah, seperti inilah tampilan biopori sederhana yang telah selesai kita buat. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara tanah yang belum diberi biopori dan tanah yang sudah diberi biopori. Pertama-tama, di sini kita akan menyiramkan air pada tanah yang belum diberi biopori. Di sini terlihat bahwa sebagian air masih menggenang di permukaan tanah dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meresap ke dalam tanah. Selanjutnya di sini kita akan menyiramkan air pada tanah yang sudah diberi biopori. Terlihat di sini bahwa air akan lebih cepat masuk ke dalam tanah sehingga genangan air di permukaan tanah menjadi lebih sedikit. Dari percobaan sederhana ini, kita dapat melihat bahwa biopori dapat membantu tanah menyerap air dengan lebih baik. Oleh karena itu, biopori dapat membantu mengurangi genangan air saat hujan dan menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mencegah banjir. Nah, itulah tadi langkah-langkah proses pembuatan biopori sederhana dengan memanfaatkan toples bekas untuk menjadi media resapan air dalam mengantisipasi banjir ataupun untuk mengurangi genangan air. Nah, melalui kegiatan ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan resapan air ke dalam tanah saja, melainkan kita juga dapat memanfaatkan sampah organik tadi menjadi kompos sehingga tanah akan menjadi semakin subur. Kita juga dapat mengurangi limbah anorganik seperti toples tadi yang biasanya dibuang secara sembarangan. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar kita, mulai dari hal-hal kecil sederhana yang ada di lingkungan kita. Semoga inovasi sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua, baik masyarakat dan juga lingkungan. Demikian video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.